Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Imam Nasruddin, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Di sini saya akan membawakan video untuk memenuhi tugas PPL Mandiri kolaborasi di MTS Darul Ulum Beringin dengan membawakan tema tentang layanan dan perawatan bahan pustaka di perpustakaan sekolah. Mari kita simak video terakhir ini, semoga dapat bermanfaat. Nah, ini adalah layanan yang ada di perpustakaan MTS Darul Ulum. Ketika masuk ini ada tersedia layanan audiovisual, di sini ada kalender dan daftar inventaris ruang perpustakaan. Di sini ada berbagai layanan yang disediakan di perpustakaan. Kita masuk nanti ada tempat layanan research dan layanan sirkulasi di perpustakaan MTS Darul Ulum. Nanti bagi teman-teman siswa yang meminjam dan mengembalikan buku lewatnya di sini, nanti diinput data di sini. Nah, ini juga ada layanan tempat baca bagi para pemustaka. Selain itu, di perpustakaan ini juga tersedia layanan WiFi atau internet bagi para pemustaka dan pustakawan. Di sini tempat layanan bimbingan bagi para pemakai untuk informasi dan tanya-tanya. Ini ada beberapa koleksi buku yang dimasukkan pada layanan bahan pustaka atau koleksi di perpustakaan MTS Darul Ulum. Di sini ada berbagai buku yang disediakan. Ada buku tentang keagamaan, sosial kewarganegaraan, ada tentang pengetahuan ilmiah, ada juga buku-buku referensi di sini teman-teman. Nah, ini penampakan buku-buku yang ada di MTS Darul Ulum. Ada berbagai buku yang tersedia di sini teman-teman. Mungkin ada ratusan buku yang ada di sini. Nah, ini ada ilmu alam dan matematika. Jadi para pemustaka bisa membaca dan mengambil koleksi secara mandiri. Di sini ada juga tempat rak untuk koran dan majalah-majalah, itu tempat referensi. Dan ini ada globe yang ada di perpustakaan ini. Dan ada beberapa yang dipajang di sini teman-teman. Ini ada bendera MTS Darul Ulum, ada karya-karya dari siswa MTS Darul Ulum yang terpampang di perpustakaan ini. Ada juga karya buku-buku atau catatan-catatan dari MTS Darul Ulum yang dikoleksi di sini. Pustakawan itu menaruh bahan pustaka ini ke rak atau tempat layanan buku baca. Mereka itu harus melaksanakan yang namanya pengolahan atau pengelolaan bahan pustaka ini. Seperti yang pertama, mereka harus melaksanakan inventarisasi, ada juga kemudian nomor klasifikasi, ada kemudian barcode, terus pemberian label untuk peminjaman dan pembelian. Contohnya seperti ini. Ini nomor klasifikasi dari 300. Kalau 300 itu masuknya, kalau di sini kan menggunakan DDC ya teman-teman. 300 itu masuknya ke social science atau sosial pendidikan. 340 nanti masuknya ke bidang hukum. Terus SUA ini sesuai dengan penerbit penulisnya Amran Suwadi, dan S kecil terakhir ini sebagai tanda judul, huruf awal dari judul buku ini. Selanjutnya tadi ada juga kegiatan inventarisasi. Nanti seperti ini teman-teman. Dari para pemustaka akan melihat di bagian buku awal ini, karena di sini itu sudah dikasih dari pegawai perpustakaan. Mereka memberikan stempel dan juga memberikan inventarisasi, asal buku itu dari mana, tanggal penerimaan, terus nomor panggil, terus nomor induk yang sudah tercatat di buku inventarisasi.
Jadi sebelum dicatat di sini mereka harus sudah mencatat di buku induk inventarisasi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya juga di buku ini biasanya ada label barcode. Jadi nanti di perpustakaan tersebut tinggal menyekan ketika ada melaksanakan peminjaman atau pengembalian buku perpustakaan. Yang terakhir juga kita diberikan kartu pinjam atau kartu pengembalian. Jadi ketika kita meminjam buku nanti itu ditulis di sini tanggal kembali, terus siapa yang meminjam gitu, terus tanggal meminjamnya kapan, kembalinya kapan, seperti itu. Jadi itu sekilas tentang pengelolaan atau pengolahan bahan pustaka. Jadi supaya perpustakaan itu tidak bingung bukunya itu kemana, dipinjam siapa, terus ketika peminjaman juga tidak bingung, pemustaka juga tidak bingung dalam mencari buku mereka mau di bidang hukum atau yang judulnya tentang apa gitu. Mungkin seperti itu yang tentang pengelolaan atau pengelolaan bahan pustaka. Nah, ini contoh buku untuk perpustakaan. Ini beberapa yang harus dicatat di situ. Selanjutnya ini adalah contoh label yang biasanya menempel pada buku-buku seperti ini. Gambarnya kalau sudah menempel di buku. Ada nomor klasifikasi, awal judul, dan awal nama pengarang. Ya, nomor 1 itu nomor klasifikasi, terus 3 huruf pertama pengarang, 1 huruf pertama judul, nomor panggil ini diketik mulai baris ketiga. Nah, ini kalau sudah ditempelkan keterangan inventarisasi di perpus dan barcode-nya. Dan selanjutnya itu ada buku kembali atau tas kembali yang biasa menempel di buku. Ini contoh dari katalogisasi dari buku. Ini contoh katalog pengarang dari sebuah buku. Jadi ada ketentuan untuk nomor panggil yang bergaris merah, ada tajuk entry utama, terus yang bergaris hijau di atas teman-teman, terus ada deskripsi bibliografi itu bagi yang bergaris ungu bisa kita tamati, ada tajuk entry tambahan seperti itu contohnya. Penulis tajuk entry utama, ini beberapa keterangan yang harus kita gunakan. Nama orang atau nama keluarga khusus Indonesia ialah nama bagian belakang dan ditulis dengan huruf besar. Contohnya itu Zahra Anissa, ditulis Anissa Zahra. Terus nama badan korporasi ditulis sebagai berikut pengarang. Ini ketentuan dalam pembuatan data bibliografi atau katalog manual dari sebuah buku atau bahan pustaka. Dan nomor panggil, tajuk entry, mungkin teman-teman bisa melihat dan memahami contoh pembuatan kartu katalog manual atau keterangan data bibliografi dari bahan pustaka. Ada keterangan ISBN, jejakan, tajuk entry, tambahan. Nanti jangan lupa juga ada bulatan yang bawah itu, biasanya nanti itu katalognya dikasih bolongan untuk ditaruh di rak katalog. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika PPL kolaborasi di sana, mengikuti kegiatan rutinan duha dan Asmaul Husna bersama. Dan ini kemarin juga melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Mahasiswa dilibatkan untuk kegiatan pendataan, pencatatan kartu, ada tensi, dan pendataan pendaftaran. Dan ini merupakan foto hasil kegiatan terakhir PPL perpisahan dengan guru pamong dan guru-guru yang ada di MTS Darul Ulum. Kami melaksanakan bersama teman-teman Unisula dan semua guru dan staf yang ada di MTS Darul Ulum, yang didatangi juga oleh pengawas dari kecamatan dinas. Nah, ini merupakan penyerahan kenang-kenangan dari kami mahasiswa PPL Min Wali Songo kepada pimpinan di MTS Darul Ulum. Nah, semoga teman-teman semua bermanfaat ilmunya dan berkah, dapat menjadi orang-orang yang sukses kelak nanti. Karena ini merupakan kenangan yang terindah bagi teman-teman melaksanakan PPL di MTS Darul Ulum. Ya, terima kasih sudah menonton dari video awal yang saya buat.
dalam tugas PPL Mandiri kolaborasi di MTS Lululung ini. Mungkin semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi pribadi atau manusia bangsa yang baik bagi negara kita, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.